Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis, M.Hum, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi proposal penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Ferdana Putra, NIM 2304067495 dari kelas 2023B Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu masalah transportasi publik yang kompleks di kota Surabaya, terutama tingginya tingkat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk mengurangi tingkat polusi udara tersebut dengan mengembangkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan bus listrik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penggunaan bus listrik dalam bidang transportasi publik di kota Surabaya. Dari latar belakang tadi, muncullah beberapa rumusan-rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana respon masyarakat terhadap faktor kenyamanan. Yang kedua, apakah masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap faktor keamanan. Dari rumusan-rumusan masalah tersebut, saya memiliki tujuan dalam proposal penelitian kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap faktor kenyamanan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap faktor keamanan. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian kali ini. Yang pertama, bagi pemerintah kota Surabaya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bagi masyarakat kota Surabaya, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang bus listrik sebagai alternatif moda transportasi publik. Yang ketiga, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transportasi publik. Adapun batasan istilah. Yang pertama, respon masyarakat, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap bus listrik. Yang kedua, bus listrik merupakan kendaraan bermotor yang menggunakan tenaga listrik sebagai penggeraknya. Yang ketiga, transportasi publik, yaitu layanan transportasi yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk melayani masyarakat umum. Dan yang keempat, kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Bab 2, kajian pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian kali ini. Yang pertama, implementasi Surabaya Bus di Dinas Perhubungan Kota Surabaya oleh Anugrah Ari Kurniawan dan Indra Prabawarti pada tahun 2023. Yang hasilnya yaitu penelitian ini mengkaji penerapan program Surabaya Bus di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Surabaya Bus mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat menilai program ini memiliki fasilitas yang baik dan memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan bagi masyarakatnya. Yang kedua, respon masyarakat terhadap kehadiran bus listrik di kota Surabaya oleh M. Nurul Huda dan A. Farouk pada tahun 2023. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran
buses di kota Surabaya secara umum positif. Masyarakat menilai buses sebagai moda transportasi yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buses. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat terhadap kehadiran bus listrik di kota Surabaya oleh M. Alif Fikri dan AADMA Nugroho pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap kehadiran bus listrik di kota Surabaya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kehadiran bus listrik. Masyarakat menilai bus listrik memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan memiliki tingkat kenyamanan yang baik. Adapun landasan teori dari penelitian ini, yang pertama, respon masyarakat terhadap suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif yang menggunakan paradigma positivis dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data dan data penelitian ini adalah sumber data yang digunakan pada penelitian ini, masyarakat kota Surabaya yang pernah menggunakan transportasi umum yaitu bus listrik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.